maka itu gerakan-gerakan politik yang adu domba antara kiai sama kiai, ulama sama ulama, ulama sama habaib, ini semua gerakan Neo-PKI. Beberapa hari lalu Habib Rizik Syihab kembali muncul di hadapan publik dalam sebuah acara besar di Madura. Di atas panggung, beliau menyampaikan bahwa ada gerakan politik yang katanya ingin memecah belah umat Islam. Ia menyebut ada pihak-pihak yang mengadu domba antara kiai dan habib, antara ulama dan ulama. Bahkan beliau menuduh ini sebagai gerakan Neo-PKI yang katanya menyamar menggunakan nama Islam. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya yang selama ini justru memainkan peran sebagai pemecah belah umat? Apakah yang menyuarakan kritik terhadap klaim nasab itu otomatis bagian dari Neo-PKI? Apakah mereka yang ingin meluruskan sejarah dan fakta dianggap penipu dan adu domba? Ataukah justru tanpa sadar atau mungkin sangat sadar, Habib Rizik sedang mendeskripsikan kelompoknya sendiri? Pertama-tama mari kita luruskan satu hal yang sangat penting. Mengkritisi klaim zuriyah Nabi bukanlah penghinaan terhadap Nabi. Mengkritisi seseorang yang mengaku keturunan Nabi tetapi tak mampu menunjukkan bukti yang valid adalah bentuk ikhtiar ilmiah, bukan gerakan politik, bukan pula agenda adu domba. Bahkan dalam Islam, nasab adalah hal yang sangat serius. Karena itulah, menyandarkan diri pada nasab yang tidak terbukti adalah bentuk kedustaan yang berat dalam syariat. Ironisnya, ketika ada pihak yang dengan semangat membela Nabi, membela kejujuran nasab, mereka justru dituduh sebagai Neo-PKI. Bukankah ini balik logika? Habib Rizik menyebut bahwa kelompok Neo-PKI menyamar atas nama Islam. Tapi apakah beliau lupa atau sengaja melupakan fakta sejarah bahwa tokoh PKI seperti DN Aidat dan Muso berasal dari marga Ba'alawi? Bahkan dalam catatan sejarah, mereka adalah bagian dari komunitas yang sama dengan sebagian dari kelompok yang kini mengklaim diri sebagai Habib. Apakah ini berarti akar-akar PKI justru tumbuh dari kalangan yang sama dengan orang-orang yang kini menyerang pihak pengkritik? Jangan-jangan tudingan Neo-PKI itu malah sedang memantul balik kepada kelompok beliau sendiri? Kita juga harus jujur bertanya, siapa yang selama ini paling sering membawa-bawa nama keturunan Nabi untuk mengamankan posisi politik? Siapa yang menyebarkan opini bahwa siapapun yang mengkritik Habib berarti menghina Nabi? Siapa yang menuduh bahwa yang tak mengagungkan Habib adalah musuh Islam? Dan siapa yang menjadikan istilah anti Habib seolah-olah lebih berat dosanya daripada korupsi, kebohongan, dan fitnah? Kalau umat Islam terus dibiasakan berpikir seperti ini, maka jangan salahkan siapapun ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap figur agama. Karena yang membusukkan nama agama bukanlah mereka yang mengkritik, tapi mereka yang menyalahgunakan simbol agama untuk kepentingan kelompok. Habib Rizik menyebut ribuan kiai dan habib hadir bersama di satu panggung. Menurut beliau, ini bukti bahwa umat Islam tak bisa dipecah. Tapi justru disinilah letak masalahnya. Kehadiran ribuan orang dalam sebuah acara bukan jaminan kebenaran. Dalam sejarah, yang berteriak salibkan dia terhadap Nabi Isa juga ribuan jumlahnya. Kebenaran bukan soal jumlah, tapi soal kejujuran, fakta, dan integritas. Kalau orang-orang berkumpul hanya karena fanatisme buta, lalu menolak kritik tanpa mau membuktikan apa-apa, itu bukan kebersatuan, itu hanyalah kerumunan. Dan kerumunan bukanlah umat. Ia bisa bergerak kemana saja, sesuai siapa yang menggiring. Kita tidak ingin umat Islam saling serang, tapi kita juga tidak ingin umat Islam terus dibius oleh simbol-simbol palsu. Umat Islam berhak tahu siapa yang benar-benar mencintai Nabi dan siapa yang cuma menunggangi nama Nabi untuk kepentingan pribadi dan politik. Kita ingin umat Islam cerdas, bukan kagetan. Kita ingin umat Islam dewasa, bukan kultus terhadap darah dan keturunan. Kalau memang benar ada yang keturunan Nabi, buktikan dengan data, dengan dokumen, bukan hanya dengan sorban dan peci putih. Dan kalau tidak bisa dibuktikan, maka jangan jadikan itu sebagai senjata politik dan kedok kesucian. Pada akhirnya, mari kita jujur. Siapa yang memecah belah umat? Apakah yang menyuarakan kebenaran? Ataukah yang menyebar tuduhan? Siapa yang adu domba? Apakah yang meminta transparansi nasab ataukah yang menyebut orang lain PKI tanpa bukti? Siapa yang menunggangi Islam? Apakah yang kritis pada kultus Habib
Ataukah yang menggunakan istilah cinta Rasul untuk mengamankan kelompok? Wahai umat Islam, sudah saatnya kita berhenti tertipu oleh simbol. Berhenti dikuasai oleh retorika kosong. Berhenti fanatik pada gelar dan darah. Kita harus kembali pada ajaran Rasulullah yang sejati. Rasul yang mengajarkan kejujuran, Rasul yang memuliakan ilmu, Rasul yang tak pernah membanggakan garis keturunan tapi amal dan takwa. Mari bersatu tapi dalam kebenaran. Mari bersaudara tapi dalam kejujuran. Dan mari mencintai Nabi bukan dengan mengagungkan keturunan yang tak terbukti, tapi dengan meneladani akhlaknya dan membela kebenaran meski pahit. Semoga umat Islam di Indonesia semakin cerdas, dewasa, dan tidak mudah terhasut oleh tuduhan palsu. Karena musuh kita bukanlah yang mengkritik, tapi yang menipu atas nama agama.